SMA dimanapun kalian berada saat ini. Senang bertemu dengan kalian dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ajar kita pada hari ini adalah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kelas 12. Hari ini materi kita adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan kemampuan memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika kita memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, maka yang pertama kompetensi yang harus kita capai adalah memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Sekarang, kita mulai saja dengan kompetensi memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, tentu dalam benak anak-anak kami muncul pertanyaan, apa-apa saja unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, pada tayangan video Ibu sajikan buat kamu. Yang pertama, pemilihan kata memperhatikan kebakuan. Yang kedua, pemilihan kata memperhatikan kesopanan. Yang ketiga, menggunakan format atau sistematika yang standar. Yang keempat, mengikuti aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, kalimatnya efektif. Yang keenam, dimulai dengan kata pengantar yang padat dan informatif. Yang ketujuh, menulis sumber informasi lowongan pekerjaan. Dan yang kedelapan adalah melengkapi bagian-bagian surat di luar badan surat secara lengkap. Nah, inilah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan apa maksud dari 8 unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut. Tadi yang pertama adalah pemilihan kata memperhatikan kebakuan. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam surat mestilah kata yang baku, yakni kata yang sesuai dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk itu, kamu mesti memahami bahwa dalam bahasa Indonesia ada kategorisasi tentang kata baku dan kata tidak baku. Patokannya adalah kamus. Jika belum diserap ke dalam kamus, artinya belum baku. Ketika kamu membuat surat lamaran, maka pilihlah kata-kata yang baku. Sebisa mungkin, jangan sampai muncul kata-kata yang tidak terdapat dalam kamus. Itu artinya kita telah memperhatikan kebakuan. Yang kedua, unsur kebahasaannya adalah pemilihan kata memperhatikan kesopanan. Nah, dalam bahasa Indonesia boleh jadi kita menemukan ada beberapa kata dengan arti dan maksud sama, namun sesungguhnya memiliki makna kesopanan yang berbeda. Contoh, kata mati dan meninggal itu artinya sama, tapi tidaklah cocok membuat kalimat orang tua itu sudah mati. Meskipun artinya sama, namun itu tidak sopan. Begitu halnya dalam surat. Kita misalnya memiliki beberapa pilihan kata untuk menyebut orang kedua. Bisa dengan kata kamu, Anda, saudara, bapak, ibu. Pertanyaannya, apakah sopan jika seandainya di dalam surat kita menyebut orang kedua dengan sebutan kamu? Sepertinya yang lebih sopan menggunakan bapak, ibu. Begitu juga dalam memilih penyebutan orang pertama. Bisa saya, aku, atau gue. Coba mana yang lebih sopan? Jawabannya tentu bukan aku dan gue, tapi saya. Unsur kebahasan yang ketiga, menggunakan format atau sistematika yang standar. Tipologi atau bentuk surat dan susunannya juga memiliki kekhasan. Ada urutan dan sistematikanya. Setiap bagian mulai dari atas sampai bawah sudah ada bentuk baku yang menjadi kesepakatan umum. Nah, begitu juga dengan surat lamaran pekerjaan. Kamu perlu mengikuti format yang keumuman. Dalam hal ini tidak dibutuhkan kreativitas. Akan menjadi aneh jika seandainya tanda tangan disimpan di bagian awal misalnya. Kalaupun ada ruang untuk menunjukkan kreativitas, mungkin bisa ditunjukkan di halaman lampiran-lampiran yang menyertai surat, misalnya dalam CV atau portofolio. Unsur kebahasaan yang keempat adalah mengikuti aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI meliputi beberapa hal, termasuk yang paling krusial dan cukup banyak pembahasannya adalah tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca.
Terdapat aturan dalam PUEBI yang menjelaskan kapan huruf kapital digunakan. Dalam membuat surat itu perlu dijadikan acuan. Sedangkan tanda baca adalah tanda yang berfungsi untuk memudahkan orang membaca suatu tulisan, termasuk surat. Bahasa Indonesia memiliki standar dan aturan tersendiri mengenai penggunaan tanda baca, termasuk aplikasinya dalam penulisan surat. Tentu saja ini semua perlu diperhatikan. Yang kelima, unsurnya adalah kalimatnya efektif. Setiap kalimat yang terdapat dalam surat sebisa mungkin tidak bertele-tele atau berputar-putar. Tidak juga ambigu, yakni memiliki ketidakjelasan makna. Misalnya, dengan memunculkan majas-majas yang puitis. Mungkin bahasa yang semacam itu bagus, namun tidak tepat untuk digunakan dalam surat. Itu cocoknya dipakai dalam teks-teks sastra. Jika kita perhatikan, rata-rata surat bersifat singkat, namun tetap berpegang pada prinsip kejelasan. Dengan kata lain, kalimat-kalimatnya efektif. Unsur kebahasaan yang keenam adalah dimulai dengan kata pengantar yang padat dan informatif. Awal surat adalah kata pengantar. Dalam bagian ini, tidak perlu berbasa-basi, misalnya dengan menanyakan kabar dari penyedia lowongan kerja atau menjelaskan maksud dan tujuan yang terkesan berlebihan. Surat lamaran pekerjaan bukanlah semacam surat pribadi atau surat cinta yang biasanya diawali dengan panjang lebar hingga memenuhi 1 halaman full. Memang surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi tapi sifatnya resmi, atau beberapa ahli mengatakan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat semi-resmi. Itu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama. Cukup saja sampaikan salam yang singkat dan jelaskan maksudnya untuk melamar pekerjaan di posisi tertentu. Dengan kata lain, to the point. Informasi yang disusun sedemikian mungkin agar sampai dengan padat serta informatif. Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah menulis sumber informasi lowongan pekerjaan. Pada bagian pengantar juga perlu dituliskan sumber informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan, apakah dari surat kabar, dari media sosial, dari website perusahaan, atau sumber lain tempat iklan lowongan kerja lazimnya ada. Hal ini bermanfaat kelak bagi perusahaan atau lembaga pemberi kerja untuk mengukur media apa yang efektif untuk mengiklankan lowongan, sehingga nantinya mereka bisa lebih mudah dan terarah dalam membuat iklan. Unsur kebahasaan yang ke-8, melengkapi bagian-bagian surat di luar badan surat secara lengkap. Artinya, komponen-komponen surat di luar badan atau isinya juga mesti diisi dengan jelas dan lengkap. Baik itu hal, tempat surat dibuat berikut tanggalnya, salam pembuka, salam penutup, tanda tangan hingga nama terang. Bagi sebagian orang, hal-hal di atas mungkin dianggap sepele dan pelengkap saja. Namun jangan berpikir demikian. Sangat mungkin itu poin plus untuk dinilai perusahaan karena bisa termasuk ukuran keseriusan pelamar kerja ketika mengirimkan lamarannya. Iya, selanjutnya marilah kita mencoba menganalisis kebahasaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan contoh. Nah, tadi Ibu sudah terangkan ke kamu bahwa ada 8 unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat dulu dalam contoh ya. Tadi yang pertama unsurnya adalah baku. Maksudnya baku bahwa kata-kata yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan itu harus sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi artinya kata-kata itu tidak bermakna ganda atau kata-kata itu ambigu, tetapi mempunyai maksud yang jelas dan memiliki pengertian yang jelas. Kemudian unsur yang kedua adalah sopan, ya, harus sopan, bahasanya harus sopan. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Sengaja di sini Ibu membuat satu contoh masih ada salahnya, ya. Ibu mengambil contoh yang masih ada salahnya. Nanti kita periksa yang mana yang salah, ya, yang manakah yang salah. Nah, tadi lebih detailnya kalau kata-kata yang sopan itu lebih mengarah kepada misalnya penggunaan kata-kata sapaan. Nah, kata-kata sapaan di sana tentunya ada penggunaan kata bapak dan ibu.
alangkah baiknya kita menggunakan Bapak dan Ibu sebagai kata sapaan terhadap manajer ya yang akan menerima atau personalnya yang akan memeriksa administrasi surat lamaran kita ini ya, sehingga mereka mudah mengerti dan memahami dan bisa memprediksi siapakah kita yang melamar ini ya dengan bahasa kita yang sopan. Nah, tentu saja coba kamu perhatikan di dalam surat ini. Ya, di dalam surat ini penggunaan kata Bapak Ibu di bagian kalimat penutup ya atau penegasan, coba Ibu bacakan untuk kamu. Demikianlah permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan permohonan saya untuk diterima di perusahaan ini. Ya, itu sudah benar ya penggunaan Bapak Ibu. Lalu kemudian hati-hati ya, di sini ada contoh, ada kalimat yang salah, contoh kalimat yang salah. Atas perhatian dan pertimbangannya saya ucapkan terima kasih. Ini kalimat penutup yang salah. Ya, makanya Ibu bilang Ibu sengaja mengambil contoh yang salah buat kamu supaya kamu bisa melihat kesalahan itu. Karena banyak surat lamaran pekerjaan seperti ini. Di manakah letak kesalahannya? Nah, atas perhatian dan pertimbangannya. Dikatakan kemarin pada waktu kita belajar tentang struktur dan sistematika surat lamaran di pertemuan pertama, tidak boleh menggunakannya, yaitu bisa berfungsi sebagai morfem, bisa berfungsi juga sebagai klitik. Sementara di sini ya kita harus menuju kepada orang yang kita anggap bisa memberikan kesempatan kita untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi siapa itu? Bapak Ibu. Jadi atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, kemudian kita katakan saya mengucapkan terima kasih. Oke, itu satu ya, pakainya dia itu salah, nggak boleh pakainya, harus pakai Bapak Ibu. Kemudian kalimat yang atau klausa yang terakhir adalah saya ucapkan terima kasih. Nah, ini contoh yang salah. Harusnya saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih itu bentuknya adalah bentuk aktif ya, bentuk aktif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bentuk pemasifan boleh, dengan menggunakan kata ucapkan boleh. Tetapi duluan kata terima kasih itu kita tuliskan. Misalnya, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Atau atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu ya, itu terus sudah kita temukan contoh yang salah. Tadi sengaja Ibu buatkan ini supaya kamu tahu memperbaikinya. Iya, kemudian kita perhatikan unsur kebahasaan yang keempat, yaitu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lebih mengarah kepada ejaan tanda baca huruf kapital ya, tanda baca dan huruf kapital. Nah, coba Ibu arahkan kamu membaca isi surat. Coba kamu perhatikan dengan hormat tanda koma. Nah, itu ya sudah merupakan tanda baca itu. Itu harus seperti itu, bukan dengan hormat titik dua atau dengan hormat kemudian tidak ada tandanya di situ. Jadi dengan hormat kemudian kita kasih tanda koma gitu ya, seperti itu ya. Lalu kemudian lihatlah, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat dengan nomor teleponnya ada ditulis di situ. Kamu perhatikan awal penulisan kata nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat dan nomor telepon itu semuanya huruf kecil. Itu huruf kecil. Ya, itu sudah benar. Mengapa? Karena kalimat ini tidak berakhir ya, belum berakhir. Karena untuk sebuah surat lamaran pekerjaan, identitas kita itu kan harus kita sampaikan di isi surat. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini koma, bukan titik ya, koma, nama Muhammad Reja Ipandi. Jadi itu adalah kalimat yang tidak berhenti. Berhentinya sampai di mana? Berhentinya sampai selesai dia mengucapkan nomor telepon. Makanya ditulislah nama, tempat, jenis, agama, pendidikan, alamat dan nomor telepon itu huruf kecil permulaan kata-kata yang dituliskan ya. Itu supaya kita mengetahuinya. Kadang-kadang kalau diketik komputer ini kan pembuatan nama itu otomatis dia sudah huruf kapital dan dibiarkan seperti itu. Sebenarnya itu salah karena itu bukanlah permulaan dari sebuah kalimat ya kan, sebagai fungsi dari huruf kapital itu salah satu fungsi dari huruf kapital itu yaitu permulaan dari sebuah kalimat. Jadi nama di sini tempat, jenis, agama, pendidikan, alamat dan seterusnya di identitasnya itu bukanlah permulaan sebuah kalimat.
Ya, kita lanjutkan dengan unsur kebahasaan yang kelima, yaitu efektif. Artinya tepat guna, tidak bertele-tele. Jadi langsung menyampaikan apa yang akan kita lakukan ketika kita melamar sebuah pekerjaan ya di sebuah perusahaan. Jadi yang kita lakukan adalah bermohon. Maka kalimat-kalimatnya adalah to the point saja untuk bermohon. Bermohon kepada HRD-nya atau tujuan surat kita itu yang kita tuju itu supaya kita bisa diterima menjadi pegawai atau karyawan di salah satu perusahaan itu. Jadi tidak bertele-tele, to the point saja ya maksud dan tujuan kita. Apa rupanya maksud kita? Di hal tadi sudah dibuat ya. Surat ini kan surat lamaran kerja, berarti bermohon. Jadi maksud kita bermohon, sampaikanlah secara to the point. Unsur kebahasaan yang keenam adalah padat dan informatif. Artinya hampir mirip dengan efektif tadi ya. Semua kita tulis secara to the point, tidak bertele-tele. Dan dalam contoh surat lamaran pekerjaan ini, kita sudah bisa melihat bahwa memang maksud dari pembuat surat lamaran atau pelamar tidak bertele-tele, dan maksudnya hanya satu, yaitu ingin bermohon mengajukan surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh unsur kebahasaan itu adalah menuliskan sumber informasi lowongan kerja. Nah, buat apa tujuannya seperti itu? Tadi dikatakan supaya perusahaan itu bisa mempertimbangkan media manakah yang cocok untuk mengiklankan apabila mereka ingin membuka lowongan kerja ya, atau websitenya apakah itu sudah efektif untuk menyampaikan terbuka sebuah lowongan kerja bagi masyarakat umum. Jadi perlu kita menuliskan sumber informasi lowongan kerja ini di dalam surat lamaran kita. Jadi kalau di dalam buku paket kita itu jelas dikatakan kalau memang kita melamar karena kita mendengarkan iklan, maka jelas harus dituliskan di mana tertulis ya. Sumber informasi itu harus jelas. Jadi apakah di media massa atau di website atau di bentuk-bentuk yang lain maksudnya. Jadi kita tuliskan dari mana kita mengetahui informasi lowongan kerja tersebut. Kita tuliskan secara lengkap dari mana kita mengetahui sumber informasi tersebut. Kita lanjutkan. Unsur yang kedelapan adalah melengkapi bagian-bagian surat di luar badan surat secara lengkap. Maksudnya di luar badan surat secara lengkap itu di luar isinya ya, di luar isinya. Mari kita perhatikan contohnya. Kita perhatikan contohnya di dalam tayangan video ini. Apakah memang penulisan itu sudah pas? Itu tadi mengarah kepada sistematika ya. Jadi sistematikanya tadi Ibu bilang sama kamu sudah pas ya. Sudah pas di situ. Jadi kita juga harus menuliskan itu secara tepat ya, secara tepat. Karena apa? Karena ketika kita menuliskan sistematika itu secara tepat, kemudian melengkapi bagian surat yang di luar dari badan surat itu secara rapi, tentu saja itu akan menggambarkan kepribadian yang melamar ya, menggambarkan kepribadian pelamar. Apakah orangnya ceroboh atau tidak. Jadi dengan kelengkapan sistematika, maka tentu kita telah menunjukkan pribadi kita bahwa kita itu tidak ceroboh, dan tentu saja personali atau manajer yang akan menerima kita itu bisa mempertimbangkannya. Nah, demikianlah analisis kebahasaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan satu contoh. Tadi di dalam contoh yang Ibu tayangkan dalam video ini masih terdapat kesalahannya. Nah, kamu tahu kan kesalahan itu tadi yang mana? Nah, kalau kamu tahu itu kesalahannya apa, tentu saja kamu sudah dapat memperbaikinya. Tentu harapan kita adalah kamu tidak mengulang kesalahan yang sama pada saat membuat surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Karena kamu sudah belajar hari ini. Belajar dari kesalahan itu, belajar dari kesalahan yang dibuat di dalam contoh. Tentu ketika kamu tiba saatnya menuliskan surat lamaran pekerjaan, kamu tidak salah menulis surat lamaran pekerjaan itu lagi. Nah, dalam tayangan video ini Ibu menyajikan dua contoh surat lamaran pekerjaan yang akan kamu bandingkan unsur kebahasaannya, Satu surat lamaran yang ditujukan kepada pihak swasta, satu lagi surat lamaran yang ditujukan kepada pemerintah, itulah surat lamaran CPNS. Nah, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Pada waktu kita menulis surat lamaran CPNS, kita harus mengikuti format yang sudah disediakan. Jadi ada suatu keharusan mengikuti suatu format yang sudah disediakan. Nah, itu tidak masalah ya. Sekarang kita akan memeriksa kebahasaannya. Tadi
ketika Ibu menyajikan contoh surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada swasta ini, sengaja Ibu menunjukkan ada satu contoh yang salah, yaitu bagian akhir dari penutup surat tersebut, ya, masih menggunakan atas perhatian dan pertimbangannya, masih menggunakan katanya. Ketika kita bisa melihat sebuah kesalahan, maka kita harus bisa memperbaikinya. Kalau kita sudah bisa memperbaikinya, berarti kita sudah mengingat selamanya. Nah, jadi jangan diulang lagi kesalahan yang sama. Nah, sekarang kalau dari sistematikanya, tentu saja kedua surat lamaran ini sudah memenuhi kriterianya, ya, sudah memenuhi kriterianya. Sekarang, apakah surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan format CPNS ini masih ada kekurangannya? Itu tugasmu, ya, tugasmu untuk memeriksa sesuai dengan unsur kebahasan yang kita pelajari, ya. Periksalah contoh surat lamaran CPNS Formasi tahun 2019 ini dengan unsur-unsur kebahasan yang sudah kita pelajari, ya, unsur-unsur kebahasan yang sudah kita pelajari. Kalau kamu masih menemukan kesalahan, ya, tunjukkanlah kesalahan itu, dan kalau menurut kamu sesuai dengan yang kamu pelajari, perbaikannya seperti apa? Perbaikannya seperti apa? Oke, ya. Jadi walaupun tadi Ibu bilang, Ibu katakan bahwa format surat lamaran CPNS itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan yang harus kita ikuti, ya, karena memang sudah diharuskan formatnya seperti itu. Namun selaku kita seorang pelajar yang sudah belajar tentang unsur-unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan, bolehlah, ya, memberikan masukan apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, itu adalah tugas kamu. Jadi itu artinya kita sudah belajar bagaimanakah unsur-unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Nah, itu, ya, itu tugasmu adalah membandingkan dua contoh ini berdasarkan berdasarkan unsur kebahasaannya. Kemudian secara terkhusus Ibu meminta kamu perhatikan dulu, ya, unsur-unsur kebahasaan dalam contoh surat lamaran CPNS. Kebetulan yang Ibu buat adalah contoh surat lamaran CPNS Formasi tahun 2019. Dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan kompetensi memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan.